Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku akan membahas tentang contoh soal dari merchandise inventory lagi ya. Nah, tapi contoh soal yang ini adalah contoh soal yang lebih rumit daripada contoh soal yang udah aku kasih di video aku sebelumnya ya. Nah, PT Abadi Furnish merupakan perusahaan retail yang menjual barang groceries secara tunai dan kredit kepada para pelanggannya. PT Abadi Furnish memberikan syarat kredit kepada pelanggannya secara umum yang akan melakukan pembelian secara kredit dengan terms 310 net 30. Selama bulan November terjadi transaksi sebagai berikut ya. Nah, jadi dia PT Abadi Furnish ini menjual barang groceries dan dia memberikan term kreditnya itu 310 net 30 ya. Artinya kalau misalnya dibayar sebelum 10 hari, maka mereka yang membeli itu akan mendapat diskon sebesar 3%, tapi pembayaran terakhir maksimal adalah 30 hari. Oke ya. Nah, 1 November, membeli barang dagangan secara kredit sebesar 10 juta dari PT Uni, FOB Shipping Point Term, 25 net 30 ongkos kirim sebesar 100.000 ya. Karena ini adalah FOB Shipping Point, berarti yang membayar adalah pembeli ya. Dan jadi kita akan mencatat jurnalnya ya. Bagaimana cara membuat jurnalnya? Membeli barang dagangan secara kredit, berarti itu adalah accounts payable ya. Oke, nah sekarang kita buat di kertas yang terpisah. November 1 ya. November 1. Oke, berarti dia merchandise inventory lalu accounts payable ya. Karena kredit. Dan lalu untuk FOB-nya, ongkos kirimnya, merchandise inventory lagi, dan cash ya. Karena ininya langsung dibayar, ongkos kirimnya langsung dibayar ya. Tadi 10 juta ya nominalnya. 10 juta. 10 juta. Yang ini ongkos kirimnya adalah 100.000 ya. 100.000. Oke. Oke, lanjut. Berikutnya, tanggal 6 November, membayar sebagian hutang kepada PT Uni sebesar 8 juta ya. Membayar sebagian hutang berarti accounts payable dibayar. November 6, accounts payable. Kalau membayar accounts payable berarti accounts payable-nya di debit ya karena berkurang. Lalu cash sebesar 8 juta ya. Oke, lanjut. Tanggal 8 membeli barang dagangan secara kredit sebesar 20 juta dari PT Net FOB Destination ya. Berarti yang membayar adalah penjual ya. Term 210 net 30, ongkos kirim sebesar 200.000 ya. Lagi-lagi membeli barang dagangan secara kredit berarti merchandise inventory accounts payable ya. Sebesar 20 juta. Nah, ini ongkos kirimnya ditanggung oleh penjual ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Menjual barang dagangan secara kredit kepada toko waralaba Herman sebesar 5 juta. Harga perolehan atas barang dagangan tersebut 4 juta ya. Nah, berarti ini kita mencatat penjualan ya, penjualan secara kredit ya, menjual barang secara kredit. Oke, nah itu tanggal 10.
Kita catat sebagai account receivable ya. Account receivable, lalu sales revenue ya. Sales revenue. Kemudian, karena kita menggunakan sistem perpetual di sini ya, maka kita harus mencatat COGS ya, cost of goods sold dan merchandise inventory ya. Nah, account receivable 5 juta ya tadi harga barangnya. Nah, lalu COGS-nya adalah 4 juta ya harga modal dari barang tersebut. Tadi sudah disebutkan juga di soal harga perolehannya 4 juta ya. Jadi modalnya dibeli 4 juta dan sekarang dijual lagi sebesar 5 juta. Gitu ya maksudnya. Lalu tanggal berikutnya. Tanggal 12 November melakukan retur ya. Atas pembelian barang dagangan dari PT.net. Dari sini kita ternyata diretur sebesar 200.000 ya kan, mengurangi hutang dagangnya kepada PT.net. Nah, jadi sekarang kita kurangin ya. Tadi 20 juta berarti berkurang 200.000 ya. Nah, sekarang kita mau ngurangin accounts payable kita ya. Nah, tanggal 12. Ini pencatatannya kalau untuk mengurangi accounts payable itu sama kayak membayar accounts payable ya. Hanya saja bedanya kreditnya ya. Di kreditnya beda. Jadi accounts payable di debit dan di kreditnya merchandise inventory. Kenapa? Karena barang di gudang kita berkurang lagi ya. Sebesar 200.000. Oke. Tanggal 14 melunasi seluruh hutangnya kepada PT Unis sebesar 2 juta ya. Nah, ini juga accounts payable-nya berkurang berarti tanggal 14. Lalu habis itu cash ya. Sebesar 2 juta rupiah. Oke. Nah, lalu berikutnya tanggal 17. Tanggal 17 ya. Sorry. Menerima pembayaran atas seluruh piutang dari toko waralaba Herman ya yang dijual pada tanggal 10 November. Nah, jadi dia bayar hutangnya ya. Dia bayar hutangnya yang tanggal 10. Nah, ini dia bayar tanggal 17. Nah, karena dia belinya tanggal 10 dan term kredit kita adalah di sini term kreditnya adalah ini ya. 310 net 30. Kalau sebelum 10 hari mendapat diskon 3%. Nah, maka 10 kalau tanggal 10 berarti tanggal 17 ini belum 10 hari ya, baru 7 hari. Berarti dia mendapatkan diskon ya sebesar 3% dari total jumlah yang dibeli tanggal 10 yaitu 5 juta. Nah, 5 juta kita kali dengan 3% ya, yaitu 150.000. Jadinya tanggal 17 cash ya. Lalu juga sales discount. Sales discount dan juga account receivable-nya berkurang ya. Cash kita bertambah karena dia membayar hutangnya. Oke, cash sebesar 4.850.000. Lalu cash discountnya 150.000 ya, karena 3% dari 5 juta, account receivable-nya 5 juta.
Oke, seperti itu ya, tanggal 17. Lalu tanggal 20, menjual barang dagangan secara kredit kepada toko waralaba budi sebesar 15 juta. Harga perolehan barang tersebut sebesar 12 juta ya. Nah, sama juga menjual barang, berarti kayak tadi lagi ya. Account receivable lalu sales revenue COGS dan merchandise inventory ya. Nah, account receivable totalnya 15 juta ya harga barangnya. COGS-nya 12 juta ya harga modalnya. Oke. Nah, tanggal 24 menerima retur penjualan yang dilakukan toko waralaba budi sebesar 1 juta. Harga perolehannya 800.000. Nah, sekarang retur tapi bukan dari yang kita beli, dari yang kita jual ya. Nah, ini agak berbeda returnya dengan yang kita beli ya. Ini tanggal 24 ya. Kita tulisnya sales return. Lalu account receivable kita berkurang ya. Nah, lalu merchandise inventory kita bertambah lagi. Kenapa? Karena masuk lagi barangnya ya ke kita. COGS-nya berkurang lagi. Sales return 1 juta. Account receivable juga 1 juta berkurangnya. Nah, ini 800.000. 800.000. Oke, lalu berikutnya tanggal 28 membeli barang secara dagangan secara kredit kepada PT Sirip sebesar 10 juta FOB shipping point ya. Term 510 net 30, oke. Nah, langsung aja kita tulis ya membeli barang secara kredit. $28 merchandise inventory accounts payable sebesar 10 juta ya. Nah, oke. Lalu tanggal 30 terakhir menjual barang dagangan secara tunai kepada customer sebesar 60 juta dengan diskon 10% dari nilai penjualan. Harga perolehan barang tersebut 4.500.000. Nah, kali ini bukan kredit ya, ke tunai. Oke, jadi tanggal 30 cash. Setelah itu sales discount. Habis itu sales revenue. Dan juga COGS merchandise inventory ya. Cashnya 5.400.000. Sales discountnya 600.000 ya, 10% dari 6 juta ya totalnya. COGS 4.500.000. Merchandise inventory juga 4.500.000. Oke, seperti ini aja. Itu soal terakhir ya. Jadi soal yang aku bahas,
Beginilah cara membuat jurnal untuk merchandise inventory ya, pembelian dan penjualan kredit ya. Hati-hatilah dengan diskon ya, dan ya hati-hatilah dengan diskon dan termnya ya. Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.